Halo, selamat jumpa pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Rustam mengucapkan selamat datang dalam acara program Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini tokoh yang akan kami ketengahkan ke layar kaca Anda adalah seorang desainer handal Kota Palembang yang begitu konsen mengangkat kain-kain khas, kain-kain etnik dari Sumatera Selatan. Siapa lagi kalau bukan Tria Gunawan. Insinyur Alwan Triati Tundrarizmi atau yang biasa dikenal Tria Gunawan lahir di Palembang 17 September 1965. Beliau telah malang melintang mengabdikan diri untuk memajukan songket, tajung, jumputan, dan kain etnik lainnya khas Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan mengikuti beragam pameran yang diadakan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Telah berhasil meraih penghargaan Upakarti tahun 2006 dari Presiden Republik Indonesia kategori IKM Modern, Kriya Nusantara Terbaik tahun 2006 dari Ibu Yusuf Kala, Asian Silk Fabric and Fashion Design Contest tahun 2010, serta beliau juga telah berhasil meraih penghargaan Produktivitas para Makarya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2015. Pemirsa, inilah Tria Gunawan dalam Bukan Basa-Basi. Yuk Tria. Hai Ma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Yuk? Alhamdulillah. Aduh, alamannya enggak ketemu. Iya. Berapa tahun nih? Tak kasih Maya ya. Singapura. Sibuk. Alhamdulillah sibuk, inilah keadaan sehari-hari. Sibuk, tak sibuk lah pokoknya inilah memang kegiatan kita sehari-harinya. Melayani, menerima tamu, mau yang mau belanja, mau melihat keadaan tempat kerja itu sering banget itu kalau ada tamu dari luar kota katanya mau lihat tempat kerja, yo. Karena kan penasaran seperti apa sih pembuatan songket-songket gitu ya. Jumputan. Kalau di sini ininya kebanyakan jumputan. Kan. Ayu ini lucu dari dulu seperti ini kan memang salah satu motif yang andalan dari Yuk Tria ini yang warnanya tembaga. Tembaga, jadi tidak terlalu terang, tidak mencolok terlalu ya. Mencolok, gonjreng istilah kalau disebut di sini kan. Jadi warnanya soft. Gitu. Nah ini tumpahnya depan. Wah, tumpalnya ke depan. Oh, cantik. Tembaga soft ya. Tapi tetap anggun, menawan. Ya, pasti. Itu orang-orang pakai ini kan bisa pakai siang sama malam juga terlalu gonjreng katanya gitu. Terus ini juga sekarang nggak hanya dijadiin songket, kain, tapi juga bisa dijadiin sebagai baju, blazer gitu. Karena memang kayak musim kayak gitu, dibuat gaun. Rata-rata dibuat gaun. Jadi kalau lihat sekarang kan Ayu sudah sangat fokus ya di mengembangkan kain-kain etnik, songket, jumputan. Nah, ini sekarang sudah sangat mendalami atau kayak mana? Harus mendalami. Memang dari dulu juga mendalami, Bima. Dari mulai tahun 2000. Nah, setelah kita lebih difokuskan lagi, terus mendapatkan penghargaan itu yang 2006 Upakarti itu pertama kali dapat penghargaan. Nah, itu tambah membuat aku semangat untuk mengembangkan kain-kain Palembang dan harus lebih fokus gitu. Yuk, kira-kira nyesel keluar dari bank terus akhirnya fokus di sini? Tidak nyesel. Nah, ini banyak yang belum tahu nih pemirsa di rumah bahwa sebenarnya seorang Yuk Tria Gunawan ini dulu basicnya pernah bekerja sebagai pegawai bank. Kalau dulu kan memang andalan ya Yuk ya, kalau pegawai bank top nian ya. Top banget. Tahun 98 kalau bekerja di bank itu kerja di bank, aduh bangga benar, kerja mana di bank, gitu kan, memang waktu itu lagi berkembang kan. Ya setelah ada likuidasi itu, ya apa yang mau dikerjakan setelah itu kan, berpikir ya udah yang mana yang senang, kata suamiku yang mana yang senang aja kamu. Ya, akhirnya kita buka usaha ini. Jadi likuidasi berujung berkah. Alhamdulillah. Nih, kemarin kan memang kalau Yuk Tria juga fokus ikut-ikut pameran di luar negeri. Selera luar itu tentang songket itu seperti apa Yuk? Kalau dinilai ya, kita kan memang pemroduksi songket. Tapi bukan dalam arti kata bahwa kita memamerkan atau show baju-baju songket. Itu kita berharap bahwasanya orang luar negeri itu langsung beli, langsung suka. Jangan. Jadi kita tuh mengenalkan dulu
Nah, bahwasanya Palembang itu mempunyai produksi songket yang begitu indahnya, begitu mewahnya, yang bisa dimodif menjadi baju yang tadi kita ini menjadi blazer ataupun dibuat sarung dan selendang dan blus atau kebaya. Nah, itu kita tampilkan kepada mereka, dikenalkan bahwa oh ini berarti Palembang ini ada kain songket yang begitu cantiknya. Tuh. Tapi sebenarnya bukan hanya kain songket ya, Yuk ya? Ya, Ada jadi jumputan. nah, jumputan, ada apa namanya belongsong, ada kebatik jepri gitu. Nah, kalau misalnya di luar negeri tadi berbicara luar negeri, konsumen itu lebih tertarik kepada yang kain-kain di luar songket tadi. Karena mahal satu. Kedua, mereka itu kan nggak menggunakan kain-kain berat seperti ini. Mereka maunya simple. Nah, simple itu setelah dipelajari, kayaknya arahnya tuh ke jumputan. Di jumputan itu bisa dibuat segala macam bentuk baju sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Ini jumputan seperti yang ada di sini ya, Yuk ya? Jumputan ini juga jumputan gitu. Boleh lihat jumputannya kita lihat? Boleh ini. Nah, kalau jumputan ini kalau selera pasar internasional, apakah memang sama kayak selera kita nih yang ngejreng, warnanya yang harus terang, dari jauh tuh udah kelihatan, atau sebenarnya lebih kalem, lebih soft? Nah, gini. Jadi kalau misalnya itu melihat lagi musim. Kalau misalnya kayak kemarin itu kita lagi musim panas kan, waktu kita ada fashion show, itu lebih karena musim panas dia mereka senang warna-warna terang. Jadi ngikutin lagi selera mereka selain daripada bahan yang ringan, terus musim. Kalau misalnya untuk motif jumputan, kemudian juga untuk produksi warna, nah itu seperti apa sih seorang Yutria Gunawan itu menentukan oh kira-kira akan memproduksi warnanya seperti ini, kemudian juga nantinya akan dikreasikan menjadi baju seperti ini, itu gimana tuh datang inspirasinya? Kalau mengenai warna, kalau mau warna kita kan bukan dalam arti kata kita terpaku pada warna yang apa yang kita inginkan. Kita harus lagi melihat dari keinginan pasar. Misalnya kita nih buat warna gonjreng-gonjreng, jangan terpaku dengan warna gonjreng, karena ada tamu, misalnya ini dari luar kota tuh rata-rata dia tuh nggak mau warna gonjreng, misalnya dari Jakarta, dia mau yang soft-soft, katanya gitu. Seperti apa sih ini pembuatan ataupun juga apa ya pengerjaan dari jumputan yang kemudian dikreasikan menjadi baju, dijadikan long dress dan sebagainya, itu seperti apa, dapurnya tuh gimana? Ayo kita mau lihat tempatnya, boleh. Yuk, mari. Nah.